pagi anak-anak kelas 9 SMPK HTM. Pada hari ini kita memulai pelajaran yang baru dengan topik sistem reproduksi manusia. Dan kompetensi dasarnya menghubungkan sistem reproduksi pada manusia dan gangguan pada sistem reproduksi dengan penerapan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. Indikator ada 3. 1. Mengidentifikasi struktur-struktur organ reproduksi manusia. Yang kedua, mengidentifikasi fungsi bagian-bagian organ reproduksi manusia. Dan yang ketiga, menjelaskan tahapan-tahapan reproduksi manusia. Sistem reproduksi adalah kemampuan organisme atau makhluk hidup untuk berkembang biak atau menghasilkan keturunan. Organ reproduksi manusia terdiri atas 2. 1. Organ reproduksi laki-laki. 2. Organ reproduksi wanita. Organ reproduksi laki-laki saya tampilkan dalam gambar berikut. Bagian-bagian dari organ reproduksi laki-laki. 1. Skrotum. 2. Testis. 3. Epididymis. 4. Vas deferens. Yang kelima, vesicula seminalis. Yang keenam, saluran ejakulasi. Yang ketujuh, kelenjar prostat. Yang kedelapan, uretra. Yang kesembilan, penis. Dan terakhir, kantong kemih. Dari setiap organ ini memiliki fungsinya. Yang pertama, skrotum. Skrotum atau disebut dengan pembungkus testis dengan fungsinya mengatur suhu agar sperma tetap baik. Yang kedua, testis. Testis ini atau disebut dengan dalam bahasa sehari-harinya buah pelir. Fungsi dari testis adalah untuk menghasilkan sperma dan menghasilkan hormon testosteron pada laki-laki. Yang ketiga, ductus epididymis. Ductus epididymis ini adalah tempat menampung sperma sementara dan untuk proses pematangan sperma. Yang keempat, vas deferens. Vas deferens itu adalah saluran sperma yang dibawa dari epididymis menuju ke kantong sperma. Yang kelima, vesicula seminalis. Vesicula seminalis fungsinya memproduksi cairan sebagai pemberi energi bagi sperma agar bisa bergerak. Yang berikut, 6. Saluran ejakulasi. Saluran ejakulasi yang menghubungkan antara kantong semen dan uretra yang fungsinya menyemprotkan sperma hingga ke lingkungan luar tubuh. Yang ketujuh, kelenjar prostat. Kelenjar prostat fungsinya menghasilkan cairan semen yang dapat melindungi dan memberi nutrisi pada sperma. Lalu yang berikut, uretra. Uretra itu adalah saluran keluarnya sperma menuju ke lingkungan luar. Dan yang terakhir, penis. Penis memiliki 2 fungsi. Yang pertama sebagai alat kopulasi. Yang kedua berfungsi sebagai alat untuk mengeluarkan sperma. Itu alat reproduksi pada laki-laki. Sekarang yang berikut kita masuk pada organ reproduksi wanita. Organ reproduksi wanita.
organ reproduksi wanita berbeda dengan organ reproduksi laki-laki. Pada organ reproduksi wanita memiliki dua indung telur, bagian kiri dan bagian kanan. Dan struktur dari organ reproduksi wanita yang pertama dimulai dari vagina, yang kedua cervix, yang ketiga uterus, yang keempat tuba fallopi, yang kelima ovarium. Fungsi dari setiap organ itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, vagina. Vagina memiliki 3 fungsi. 1. Tempat keluarnya menstruasi. Yang kedua, tempat keluarnya bayi. Yang ketiga, tempat melakukan kopulasi. Yang berikut, uterus. Uterus atau disebut dengan rahim. Uterus itu tempat berkembang dan tumbuhnya janin. Cervix. Cervix atau disebut dengan leher rahim. Fungsi daripada cervix melindungi rahim dari infeksi. Ovarium. Ovarium itu tempat untuk menghasilkan sel telur atau yang disebut dengan ovum. Saya ulangi lagi, ovarium berfungsi sebagai tempat menghasilkan sel telur atau disebut dengan ovum. Dan yang terakhir, tuba fallopi. Tuba fallopi itu berfungsi menyalurkan sel telur menuju ke uterus. Tuba fallopi itu atau disebut juga dengan ovidum. Lalu yang ketiga, tahapan-tahapan reproduksi manusia. Pertama, ketika ovum telah matang, ovum dikeluarkan dari ovarium menuju uterus. Yang kedua, proses pelepasan ovum dari ovarium disebut dengan ovulasi. Dalam perjalanannya ke uterus, jika ovum bertemu dengan sperma, maka terjadilah proses pembuahan atau yang disebut dengan fertilisasi. Proses pembuahan ovum oleh sperma itu disebut fertilisasi. Ketika proses pembuahan berlangsung, hanya kepala sperma yang bisa masuk ke dalam sel telur, inti sel telur. Sedangkan ekor dan badannya hanya untuk mendorong atau sebagai pemberi energi. Inti sperma bergabung dengan inti ovum. Jika telah ada satu sperma yang masuk ke dalam ovum, sperma lain tidak dapat menembus membran ovum. Saya kira sekian penjelasan saya dan saya ucapkan terima kasih. Bila ada tanggapan anak-anak nanti mohon melalui WA atau email saya. Terima kasih.